Kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Rizky Alrikatama dari SDN 2 Rogo Jambi. Saya Vinky Erlita Pertiwi dari SD Negeri 1 Rogo Jambi. Saya Pandora Pamungkas dari SMP Negeri 1 Bangrejo. Dan saya Dewi Nurhayati dari SD Negeri 2 Bareng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dewi sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Rizky. Oh ya Bu Rizky, ngomong-ngomong Bu Rizky akan melakukan coaching ya? Iya benar sekali Bu. Saya akan melakukan coaching dengan Bu Vinky sebagai coachingnya. Ya baik, sebelum kita masuk ke coaching, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Rizky. Apakah Bu Rizky sudah siap? Insya Allah siap Bu. Ya, pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana nanti Ibu Rizky memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Lalu, bagaimana nanti coachee akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Rizky. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bu Rizky yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu Rizky kembangkan pada coaching kali ini? Tentunya saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu menggunakan alur cerita ya Bu. Ya. Yang pertama present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Rizky kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu Dewi. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, yang terakhir ya Bu Rizky, Ya. indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu Rizky dalam proses coaching ini? Saya ingin coaching saya nanti dapat menemukan solusi Bu dari permasalahannya dan juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik, baik Bu Rizky, semoga nanti coachingnya bersama coaching lancar ya. Baik Bu, terima Ya, kasih. sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Pinky. Waalaikumsalam. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, jadi tujuan saya menemui Bu Pinky kaitannya dengan coaching yang ingin saya lakukan karena saya lihat Bu Pinky ini kok akhir-akhir ini kurang semangat gitu Bu. Kira-kira ada apa nih? Ada tidak yang ingin diceritakan Bu? Iya Bu, saya ini sebenarnya akhir-akhir ini memang banyak yang saya pikirkan. Saya ingin bercerita kepada Ibu. Ibu ada waktu kan ya untuk mendengarkan cerita saya? Ya, kebetulan saya hari ini ada waktu. Silakan Bu, apa yang mau diceritakan? Ya, jadi gini Bu, saya itu di kelas ketika melaksanakan pembelajaran ada salah satu murid saya namanya Fajar. Fajar itu dia selalu saja sibuk sendiri dengan kegiatannya. Selain memperhatikan saya seperti menyerang pensil berulang kali, kemudian mengganggu temannya, kemudian dia itu sibuk sendirilah Bu, kadang tertidur di bangkunya gitu Bu. Saya tuh bingung, padahal dia itu saya sudah kasih posisi tempat duduk yang ada di depan saya seperti itu. Baik Bu Pinky, dari cerita Bu Pinky ini tadi sebenarnya apa nih yang mau Bu Pinky lakukan kaitannya dengan murid yang notabene itu mungkin jahil ya Bu di kelas? Iya.
Ya Bu, jadi saya ingin mendapatkan bagaimana solusi saya itu mengatasi Fajar ini tadi yang sering kurang fokus dalam pembelajaran saya. Dia sibuk sendiri dengan kegiatannya seperti itu. Saya ingin mendapatkan solusi. Baik, jadi si Fajar ini selalu kurang fokus ya Bu ketika di dalam kelas. Kalau boleh tahu, kira-kira apa Bu yang membuat Fajar ini kurang fokus menurut Pinky? Kalau menurut saya mungkin ya Bu ya, Fajar itu kurang fokus, ada sesuatu atau kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Misalnya dia mungkin pikirannya hanya ingin bermain gitu ya, sehingga pada pembelajaran saya dia itu sering memainkan pensil raut-raut gitu Bu. Kadang itu jahil ke temannya, sehingga temannya merasa terganggu seperti itu. Atau mungkin ada yang kurang atau salah dalam pembelajaran saya ya Bu ya. Baik, kalau seperti itu apa yang diinginkan agar si Fajar ini bisa berubah lebih baik nantinya? Ini ingin seperti apa? Ya, saya ingin Fajar itu dalam pembelajaran saya dia lebih fokus, lebih memperhatikan saya lagi. Mungkin saya akan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi mungkin ya Bu ya, untuk Fajar tadi dan untuk teman-temannya yang lain. Wah, bagus sekali itu Bu Pinky, membuat pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya. Kira-kira ada lagi tidak Bu hal lain selain ide Bu Pinky yang barusan untuk membuat Fajar lebih fokus? Ya, selain itu saya harus berkomunikasi dulu dengan Fajar. Sebenarnya apa yang dia inginkan dalam pembelajaran saya supaya saya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dia dalam pembelajaran. Seperti mungkin saya tanya mau pembelajarannya bersama Bu Pinky seperti apa sih, misalnya ingin ada permainan yang mungkin dalam pembelajaran saya nanti saya selipkan permainan dalam kegiatan pembelajarannya nanti seperti itu Bu. Selain saya menayangkan video saja, mungkin Fajar jenuh ya Bu, sehingga dia melakukan kegiatan lain. Kalau saya kasih permainan dalam pembelajaran, entah itu nanti puzzle atau menempel di papan tulis seperti itu, mungkin dengan dia terlibat aktif nanti dia akan lupa dengan kegiatan lain, sekali lebih fokus ke saya. Baik, menurut saya itu adalah ide yang bagus sih Bu. Kira-kira ada lagi Bu atau sudah cukup? Mungkin itu saja dulu fokus saya. Oh, baik Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Pinky akan segera melakukan ide-ide tersebut di dalam kelas? Mungkin saya mulai besok ya Bu akan berusaha untuk melaksanakan rencana saya tersebut agar saya bisa segera merubah Fajar tadi bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran saya, karena saya juga ingin semua murid saya itu berpartisipasi dalam pembelajaran saya. Baik Bu Pinky, memang lebih cepat lebih baik ya Bu, supaya nanti Fajar bisa fokus dulu. Nah Bu Pinky, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 terkait ide-ide Bu Pinky ini, kalau diibaratkan angka ini ada di skala berapa ya Bu menurut Bu Pinky? Ya, kalau menurut saya masih berada di skala 6 ya Bu, karena saya belum bisa membuat Fajar ini tadi terlibat aktif dalam pembelajaran saya, dan mungkin saya juga menyadari bahwa ada yang kurang dalam pembelajaran saya seperti itu. Skala 6 ya Bu. Nah, skala yang ingin Bu Pinky capai ke depannya setelah nanti merubah metode pembelajaran tadi, ingin ke skala berapa Bu? Ya, kalau 10 sih terlalu sempurna nggih, tapi ya saya inginnya sempurna. Tapi kalau melihat seperti ini ya, kalau sudah berada di posisi 7 mungkin sudah lebih baik lah Bu. Oke, skala 7 ya Bu. Jadi untuk mencapai skala tersebut kira-kira langkah apa yang akan
dapat saya lakukan, saya terlebih dahulu untuk merencanakan pelaksanaan pembelajaran yang lebih matang lagi ya Bu, terkait dengan implementasi dari permainan yang saya selipkan dalam pembelajaran tadi. Saya harus bisa merancang dengan matang. Kemudian saya tidak lupa untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan murid, bagaimana mereka inginnya pembelajaran yang saya berikan kepada mereka. Ya, bagus sekali Bu Pinky. Kira-kira sudah dapat pencerahan belum Bu dari percakapan ini tadi? Iya Bu, saya sedikit lebih dapat pencerahan, kemudian saya sudah tidak bingung lagi, tidak resah lagi, karena saya menemukan solusi dari percakapan ini. Saya merasa terbantu dengan percakapan bersama Ibu sebelumnya. Terima kasih ya Bu. Ya, kalau begitu nanti saya tunggu kabar baiknya ya Bu, terkait tentang pembelajaran untuk si Fajar. Mungkin kita bisa rencanakan lagi untuk ngobrol. Iya Bu, terima kasih ya Bu sebelumnya atas waktunya. Terima kasih Ibu telah membantu sehingga saya hari ini sudah sedikit lega, lumayan lah Bu, dari sebelumnya saya bingung sekali. Ya, baik Bu Pinky, tidak terasa kita sudah ada di ujung sesi nih Bu. Bu Pinky sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Pinky sendiri dan akan segera melakukannya besok ya Bu. Iya Bu, saya akan berusaha mulai besok akan saya terapkan apa yang menjadi rencana dan tujuan saya. Semangat Bu Pinky. Iya Bu, terima kasih ya Bu Rizky. Baik, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Pinky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Rizky sudah melaksanakan praktik coaching bersama dengan Bu Pinky. Iya Bu. Selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan saja. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingin menyampaikan refleksi terkait coaching yang dilaksanakan oleh Bu Rizky. Saya lihat tadi Bu Rizky melaksanakan coaching sudah menggunakan alutsista dengan mendengarkan secara aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada Koji. Dan saya lihat tadi Koji yaitu Bu Pinky sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk pertanyaannya yang ingin saya tanyakan yaitu apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi? Ya, jadi dalam kegiatan tadi saya merasa sudah melakukan beberapa kompetensi coaching dan juga prinsip coaching Bu. Untuk kompetensi saya sudah menggunakan algoritma, kemudian untuk prinsipnya sendiri saya sudah melaksanakan kemitraan, kemudian mengembangkan kompetensi. Ya, jadi yang sudah dicapai tadi tentang kompetensi coaching ya Bu. Terus kemudian ada nggak kompetensi yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Rizky? Jadi untuk kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan lagi Bu, yaitu bagaimana saya menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Saya merasa tadi itu masih kurang. Ya sebenarnya sudah melakukan, tetapi masih kurang Bu untuk bisa lebih menggali lagi sehingga Bu Pinky itu bisa menemukan solusi-solusi terbaik seperti itu. Baik, ya. Terima kasih ya Bu Rizky atas waktunya yang sudah diberikan hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Rizky. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu. Demikian video dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.